Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang visual dan juga ruang dengar bersama, kita sudah menyaksikan, sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Ignatius Wahyudi Pauling PR, yang akrab kita panggil Romo Yudi. Halo Romo Yudi, apa kabar Romo? Baik Ibu Raufi. Terima kasih untuk kehadirannya Romo di studio. Salam kenal buat Romo. Saya Immaculata Raufi, dipanggilnya Raufi Romo. Sama-sama Ibu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami berdua selama kurang lebih 1 jam ke muka akan berngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan, dan semoga renungan pada hari ini dapat menguatkan iman, harapan, dan kasih kita. Terutama kita sudah memasuki masa Pekan Prapaskah yang keempat ya Romo. Iya betul. Baik, marilah kita siapkan hati untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Yudi. Silakan Romo. Terima kasih Bu Raufi. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, mari kita mengawali perjumpaan kita pada kesempatan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, syukur dan berterima kasih kami haturkan kepadamu untuk segala berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami dan boleh kami rasakan hingga kesempatan hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran dan keadilan-Mu. Dan Engkau memberikan teladan bagi kami, yaitu Yesus Kristus, Guru, Sahabat, dan Saudara kami. Mampukan kami untuk mengenal Dia, sehingga kami mampu mencintai Dia, dan dengan mencintai Dia, memampukan kami untuk mencintai sesama kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Yudi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kebijaksanaan, bab 2 ayat 1a, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 22. Kemudian bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 7 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 10, kemudian ayat 25 sampai dengan 30. Seperti biasa, saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan, serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Allah. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dengan kehidupan orang lain. Dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya,
sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita mendengarkan bacaan yang pertama, marilah dengan segenap hati kita menaikkan Mazmur tanggapan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskannya dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Saat ini marilah kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya
belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Yudi untuk bacaan Injil yang baru kita dengarkan bersama. Romo, setelah kita mendengarkan bacaan-bacaan kudus tadi, hikmat apa nih Romo yang bisa kita petik bersama pada hari ini mungkin dari bacaan pertama terlebih dahulu? Ya. Terima kasih Bu Raufi, sahabat-sahabat oase rohani Katolik dimanapun berada. Ketika saya mencoba membaca dan merenungkan bacaan-bacaan suci pada tanggal 15 Maret tahun ini di Minggu Prapaskah yang keempat ya Bu ya. Saya mencoba memberikan satu inspirasi, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi sahabat-sahabat oase rohani Katolik. Saya memberikan satu inspirasi, mungkin ini sebuah pernyataan ya. Pernyataan yang mungkin saya akan tawarkan kepada sahabat-sahabat oase rohani Katolik. Inspirasi yang saya tawarkan adalah jangan biarkan kefasikan itu tinggal di dalam hati kita. Itu Ibu. Iya Romo. Kefasikan sendiri itu diartikan seperti apa ya Romo? Ya, saya mencoba melihat arti dari kata kefasikan ya, dari kata dasar fasik ya. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasik itu diartikan sebagai orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Itu ya. Orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan itu berarti ya bisa dimengerti ya buruk kelakuannya, jahat tindakannya, dan juga bisa dikatakan itu orang yang berdosa berat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi secara alkitabiah, semoga saya tidak salah, bahwa orang fasik atau fasik itu adalah mereka yang berdosa namun tidak mengakui atau tidak menyadari keberdosaannya gitu Bu ya. Orang yang berdosa namun tidak mengakui atau bahkan tidak menyadari dosanya. Orang yang tidak beriman, mereka yang mengetahui keberadaan Tuhan, namun enggan untuk menaati firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Itulah dalam Alkitabiah bisa dimengerti, dipahami, atau diartikan demikian orang-orang yang fasik itu. Iya, baik Romo. Romo, setelah mendengar penjelasan Romo tentang arti kata fasik itu sendiri, dan Romo memberikan inspirasi kepada kita supaya jangan membiarkan kefasikan itu ada di dalam hati kita ya Romo ya. Tentunya sebagai manusia yang sejak kecil kita dididik dalam keluarga Katolik ya Romo, udah dibiasakan untuk berdoa, dan syukur-syukur sudah dibiasakan juga untuk membaca kitab suci ya Romo ya, ikut sekolah minggu gitu. Tetapi memang setelah dewasa Romo ya, karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh tempat kerja, itu bisa saja menjadi berubah ya Romo ya. Nah Romo, pertanyaannya Romo, bagaimana kita yang tinggal di sekitar orang-orang fasik itu mencoba untuk mengingatkan? Karena kalau di dalam konteks bacaan pertama tadi, itu sepertinya orang-orang yang baik itu kan dicemooh sama orang fasiknya gitu ya. Bahkan kayaknya ingin dianiaya, ingin dicobai gitu. Tetapi kan kita seharusnya menjadi garam kan Romo ya. Betul. Menjadi garam, menjadi terang. Nah, tapi nggak mudah juga Romo. Gimana caranya supaya kita yang ada di sekitar orang fasik itu bisa membawa kembali, terlebih lagi kan saat ini masa Prapaskah ya Romo ya. Silakan Romo, barangkali ada saran atau cerita. Terima kasih Bu Raufi. Kalau berangkat dari apa yang Ibu katakan tadi, bahwa setiap keluarga itu ya, orang tua khususnya kan mengajarkan anak-anak sejak dini ya, untuk hidup doa, kemudian juga mendengarkan firman Tuhan, kemudian juga menghayati nilai-nilai hidup ya dalam keseharian. Itu kan orang tua atau keluarga itu mencoba memberikan sebuah fondasi ya, memberikan sebuah fondasi ini akan nilai-nilai
yang baik ya. Terlebih supaya anak-anak itu mengenal Tuhan, mengenal Allah yang mereka imani, yang sungguh-sungguh Allah itu mengasihi manusia. Dan itulah yang kemudian nanti kita bisa dengar ya di dalam bacaan Injil ya. Bagaimana orang yang tidak mengenal sedalam-dalamnya tentang Tuhan itu ya berusaha untuk tidak berbuat baik kan gitu. Karena nggak mengenal. Kalau orang nggak mengenal kan ya mungkin hanya sepintas lalu aja ya. Tapi memang dibutuhkan sebuah pengenalan. Maka kalau dalam konteks bacaan pertama, bagaimana sih usaha-usaha kita sebagai orang-orang beriman untuk bisa menjadi garam dan terang di tengah orang-orang yang mungkin ya berusaha istilahnya ya berbuat yang jahat ya terhadap orang atau sesamanya itu. Karena kan ada beberapa ciri kan ciri-ciri orang-orang fasik itu. Itu bisa kita dengar dalam bacaan pertama tadi yang Ibu sudah bacakan. Kelihatannya itu nada-nadanya itu baik gitu ya. Tetapi sesungguhnya itu kemudian itu apa ya? Kayak tidak membuat orang lain itu sebagai saudara, sebagai keluarga. Dikatakan demikian ya. Orang-orang fasik kan berkata satu sama dengan lain itu. Marilah kita menghadang orang yang baik. Ini kan sebuah ciri bahwa orang yang fasik itu berusaha untuk menjegal. Ya menjegal ya orang-orang yang berbuat baik ya. Karena bagi mereka orang-orang baik itu menjadi sebuah batu sandungan atau menjadi satu gangguan bagi keberadaan mereka ya, keberadaan mereka. Maka sedapat mungkin orang-orang baik atau orang-orang yang mengancam posisi mereka ya berusaha untuk disingkirkan dan ditiadakan kan gitu. Kan gitu. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana orang-orang fasik itu kemudian punya pemikiran-pemikiran yang keliru ya tentang orang lain. Kita akan melihat berarti perspektif yang negatif ya terhadap sesama orang di luar. Ini beberapa ciri orang-orang fasik ya terhadap mereka sesamanya yang berbuat baik, yang hadir sebenarnya untuk menghadirkan kasih, tetapi itu tidak mereka mampu tangkap secara utuh, secara ini. Iya Romo, jadi kita harus bagaimana nih sikap kita? Apakah kita maksudnya menjauhi saja orang fasik itu, nggak usah bergaul sama mereka gitu, atau kita harus bagaimana Romo? Ya tentunya kalau kita orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Allah, tentunya kan kita dipanggil justru kalau tadi Ibu mengatakan kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya ketika orang melakukan sesuatu yang tidak baik, justru kita sebagai orang-orang yang mengenal Allah itu justru mau sebaliknya ya berbuat kasih, berbuat baik, berbuat benar, berbuat adil di tengah orang-orang yang seperti itu. Dan harapannya ya ketika kita berbuat kasih, berbuat baik, berbuat yang adil, yang indah di dalam kehidupan itu, setidaknya ya harapannya adalah itu kemudian menyadarkan orang itu untuk berbalik gitu ya, berbalik kembali ke jalan yang benar, yang baik itu, yang Tuhan kehendaki tentunya. Seperti itu. Baik, amin Romo, terima kasih. Jadi walaupun kita diperlakukan tidak baik, kehadiran kita kalau dalam bacaan tadi udah dianggap berat gitu. Jadi orang lihat kita berat. Padahal bukan kitanya yang salah, tapi perspektifnya seperti yang Romo bilang ya. Jadi orang fasik itu memang punya respon yang selalu negatif seperti itu. Tapi nasihat Romo sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini adalah tetaplah kita berbuat yang baik, yang benar, yang adil ya Romo ya, yang jujur ya. Baik Romo, terima kasih banyak Romo untuk renungan dari bacaan pertama ini Romo. Semoga pada hari ini dan di pekan APP yang keempat ini semakin menumbuhkan semangat buat kita semua untuk tetap menjadi orang yang baik. Ya Romo ya? Iya betul Bu. Iya. Harapan kita semua. Iya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Oase Rohani Katolik dan masih bersama dengan Romo Yudi setelah yang satu ini.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua, yaitu Dialog Iman. Masih bersama dengan Romo Yudi dan juga saya, Immaculata Raufi. Romo, kita melanjutkan kembali nih perbincangan kita pada hari ini, Romo. Dan saat ini kita masuk pada bacaan Injil tadi, Romo. Kabar gembira apa Mo yang bisa kita petik dari bacaan tersebut? Yang pasti bahwa bacaan Injil itu sejauh yang saya renungkan dengan bacaan pertama itu saling terkait gitu Bu ya. Iya. Maka saya memberikan satu inspirasi tadi, jangan biarkan kefasikan itu tinggal di dalam hati atau hidup kita. Karena itu nanti ujungnya bisa ya nggak baik gitu ya, kalau tinggal di dalam hati kita kefasikan itu. Dan itu kita bisa melihatnya di dalam Injil hari ini, bagaimana orang-orang Yahudi juga memperlakukan Yesus ya. Iya. Yesus itu berusaha melakukan yang terbaik, berbuat baik tentunya ya. Kemudian membuat mujizat, kemudian menyembuhkan orang sakit, mewartakan kabar baik. Itu pun nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Padahal orang-orang Yahudi itu mengenal Allah ya. Bahayanya demikian, orang yang mengenal Allah, ya kan, tetapi justru kemudian tidak mempraktikkannya kan. Yang Allah mereka kenal sebagai Allah yang maha baik itu, ya kan. Padahal orang-orang Yahudi tahu persis ya siapa itu Allah ya mereka kan itu. Tapi justru mereka itu kemudian terkungkung dalam apa ya, keberadaan dirinya yang itu ya, yang dan di situ juga ada yang saya melihatnya ada juga kefasikan di dalam dirinya ya. Kemudian nggak bisa melihat kehadiran orang lain itu sebagai keluarga, sebagai saudara. Apapun yang dilakukan Yesus di mata mereka, ya orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, memang tidak semua ya. Ada yang melihatnya itu nggak baik. Maka dikatakan mereka berusaha untuk menangkap Yesus ya. Dan mereka tidak bisa menyentuh dia karena saatnya belum tiba. Dan itu kita bisa melihat ya Bu, semakin kita ke sini ya di Prapaskah menjelang kemudian kita peristiwa Trihari Suci itu kan. Gesekan-gesekan itu semakin kuat ya, semakin terasa bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, kemudian ahli Taurat itu mencoba menjegal Yesus, berusaha untuk menangkap Yesus sedapat mungkin demikian ya. Nanti kan ujungnya di peristiwa salib itu kan ya. Itu kelihatan terasa banget ya, aura orang-orang itu sangat intimidatif. Iya, sangat benci juga terhadap kehadiran Yesus ini. Ya bagi mereka ya, karena Yesus itu menjadi batu sandungan bagi mereka ya. Posisi mereka itu menjadi sandungan ya. Bisa kehadiran Yesus itu istilahnya itu mengancam ya popularitas mereka kan karena orang-orang yang disegani ya bagi orang-orang gitu, orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tapi sesungguhnya mereka itu tidak mengenal Yesus, mengenal Tuhan yang tadi dikatakan ya Kristus. Ya kan mereka tidak mengenal Kristus itu dari mana asalnya. Tapi yang mereka lihat ada figur Yesus yang dia berasal dari Nazaret ya, kota kecil itu. Ya kan, kota kecil. Kemudian dia lahir dari seorang yang sederhana. Maria dan Yesus, mereka tahu mengenal siapa Yesus itu. Maka kalau dia dikatakan oleh Kristus ya, Kristos ya kan, yang orang yang diurapi yang nanti akan menjadi penyelamat yang Mesias itu mereka nggak bisa terima kan gitu. Ya kan, maka mereka berusaha sedapat mungkin untuk menangkap Yesus dan tentunya juga membunuh. Maka Yesus mengatakan menurut saya sangat indah sekali. Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Ini nggak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu. Tentang keberadaan Yesus itu bahwa Dia adalah utusan dari Bapaknya sendiri. Kan karena hati mereka tertutup tadi ya Romo ya, tidak mau mengakui, tidak mau sadar bahwa sebetulnya wujud Allah itu ada di depan mata mereka. Iya betul ya, wujud Allah.
Iya, seperti itu ya. Romo, apakah ada cerita nih Romo yang mungkin bisa menambah inspirasi kita pada hari ini tentang barangkali seseorang atau bahkan mungkin Romo sendiri pernah diutus misi kemana yang membawa kabar baik tentang Yesus, tapi apakah di setiap tempat di mana Romo melayani atau mewartakan Tuhan, apakah langsung pewartaan itu diterima Romo, atau mungkin barangkali pernah mengalami suatu pengalaman ditolak gitu Romo? Saya lebih sebelum saya masuk seminari ya, dulu saya waktu masih kerja, dulu tuh juga real yang itu saya alami sendiri ya, bagaimana ya mungkin saya nggak mengatakan bahwa itu fasik ya, tetapi ada momen di mana ketika saya bekerja, saya tuh kemudian melihat orang-orang ya, sebenarnya rekan kerja sendiri ya, rekan kerja sendiri, teman sendiri yang sehari-hari bersama gitu ya, yang kemudian dia berbuat ya prestasinya bagus ya di tempat kerja itu, kemudian justru kemudian dia juga baik gitu loh, itu bisa juga mereka berkarya dengan baik, tetapi saya melihat mereka itu kayak menjadi gangguan bagi saya ya, ini menjadi gangguan bagi saya, kayak kok saya merasa terancam, padahal enggak, itu perasaan saya. Kemudian saya muncul kayak rasa iri, kemudian itu yang saya sadari. Ternyata saya sadar bahwa rasa iri hati itu kemudian melahirkan banyak, Bu. Iri hati itu kemudian melahirkan rasa cemburu ya. Rasa cemburu itu bisa melahirkan rasa benci. Rasa benci kemudian melahirkan rasa dendam. Ya kan, kalau rasa dendam kemudian melahirkan rasa amarah, dan rasa amarah itu melahirkan kemudian usaha-usaha kecil maupun besar untuk kalau bisa nggak mau bertemu dia gitu, nggak mau bertemu dia, kalau nggak ya mungkin sampai di tahap itu ya. Tapi kalau orang-orang Yahudi itu sampai tahap untuk membunuh Tuhan kan gitu kan. Justru saya melihatnya itu, saya punya pengalaman ketika saya ada sifat-sifat seperti itu, justru saya menyadari bahwa itulah hilangnya nilai kasih. Nilai kasih. Jadi ya mungkin saya bisa menyimpulkan ketika orang yang kefasikan itu ada di dalam hati kita, itu nilai kasih itu hilang. Nilai kasih itu hilang. Dan apapun yang dilakukan orang baik di mata saya, di mata kita, itu kalau udah kefasikan atau rasa iri atau dan lain sebagainya itu ada dalam hati kita, nggak ada yang baik itu, Bu. Nggak ada yang baik ya. Jadi sahabat kita bisa jadi kita musuh kan gitu, orang yang mengancam keberadaan kita. Maka kalau dalam bacaan pertama itu dikatakan bahwa ya mereka ya berusaha mencobai orang lain ya dengan aniaya dan siksa, itu dikatakan ya dalam bacaan pertama. Kemudian mereka meragukan keberadaan ya dan penyertaan Tuhan dalam hidup. Ya itu juga saya kemudian sadari ya kok saya seperti ini ya, ketika menaruh rasa iri, benci, kemudian segala sesuatu yang teman lakukan baik itu kok di mata aku nggak baik gitu. Justru di situ membuat saya itu kurang mampu melihat kehadiran Tuhan. Justru Tuhan itu saya bisa kenal, bisa saya lihat real dari orang-orang di sekitar saya. Apapun pekerjaan, apapun yang dia lakukan, sejauh itu juga tindakan yang baik, yang benar. Itu bahkan yang berlawan dengan itu, aku harus punya kacamata Allah sendiri kan, melihat. Maka bagi saya mengenal Allah secara utuh itu menjadi sangat penting ya. Mengenal Allah secara utuh, karena dengan mengenal Allah secara utuh itu memampukan kita untuk bisa mengenal sesama kita. Dengan mengenal sesama kita, kita bisa mencintai mereka, mengasihi mereka, apapun keberadaan, keterbatasan, kekurangan, kelebihan, kekurangan, prestasi, apapun itu memampukan kita bisa menerima kehadiran orang lain, ya kan, seperti itu. Iya. Baik Romo, terima kasih Romo ya. Ini sungguh menarik Romo, karena ketika saya bertanya ada cerita atau tidak gitu ya yang sesuai dengan konteks bacaan hari ini, saya berpikir itu bukan Romo yang bad cup-nya, tapi Romo tuh yang punya pengalaman
Romo yang dijahatin gitu. Iya. Ternyata luar biasa Saya Romo yang ini. dijahatin orang. Ini apa keterus terangan Romo ini luar biasa sekali ya Romo ya. Dan saya sungguh bersyukur Romo ketika mendengar cerita Romo bahwa pada akhirnya Roh Kudus itu yang akhirnya menyadarkan kita semua ya, bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata kok keliru gitu ya. Betul. Nah Romo, ketika Romo menyadari bahwa apa yang dilakukan Romo itu keliru, itu sebetulnya bagaimana sih Romo, gejolak dalam hati itu gimana gitu? Ada sehingga Romo memutuskan untuk kemudian berbuat yang baik gitu. Pasti pengalaman itu kemudian ya perasaan manusiawi saya kok ketika saya membenci kemudian melihat orang lain itu secara tidak baik karena selalu negatif itu sedih ya. Saya sedih ya. Dulu ibu saya, orang tua itu mengajarkan yang baik ya, mengajarkan baik. Itu kemudian kok pada masa tertentu kok saya justru kemudian tidak meneruskan itu. Meskipun nggak setiapin, tapi ada momen saya itu kemudian kok seperti orang-orang yang Tuhan tidak kehendaki. Itu saya merasa sedih, yang tentunya menyesal ya, menyesal. Kemudian di dalam hati, dalam doa tentunya Tuhan, dan itu pengalaman saya. Kemudian Tuhan, dalam doa-doa saya, Tuhan jadikanlah hatiku itu selembut hatimu. Amin. Kan gitu. Itu yang selalu saya doakan ya. Supaya saya ketika hati yang lemah lembut itu bisa mampu melihat saudara-saudari kita, orang-orang di sekitar kita itu seperti Tuhan Yesus tentunya melihat orang-orang yang di sekitar gitu ya. Kan kalau Yesus itu melihat orang-orang di sekitar itu dalam kacamata kasih Bapa gitu kan ya. Tatapan Allah Yesus itu tatapan kasih gitu ya. Sehingga kenapa sih saya tuh merasa diteguhkan kenapa Yesus itu selalu dicari banyak orang ya. Yang kehadirannya itu dinanti-nanti banyak orang. Kemudian kata-katanya selalu didengarkan banyak orang. Meskipun ada orang yang juga tidak mau mendengarkan, tetapi kebanyakan orang itu ketika mendengar Yesus kemana saja diikuti gitu. Karena apa? Pewartaannya, pengajarannya itu sungguh-sungguh meneguhkan, mengubah orang ya, mengubah orang. Dan itu juga saya sadari, saya alami, saya rasakan sendiri bahwa pengenalan akan Tuhan yang mencintai saya itu menjadi turning point ya. Pengalaman personal itu. Kalau mungkin waktu itu saya nggak punya pengalaman dicintai Tuhan ya, mungkin saya nggak berubah ya Bu. Karena saya pengalaman dicintai Tuhan itu memampukan saya kemudian berbalik ya. Kalau dalam bahasa Kristiani ya bertobat kan gitu. Ya mencoba pelan-pelan meskipun nggak langsung bisa semuanya, tetapi pelan-pelan untuk menjadi pribadi yang baru, atau dalam bahasanya Paulus itu menjadi manusia yang baru. Amin Romo. Baik, terima kasih Romo Yudi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bukan satu kebetulan pada hari ini kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa, jujur dari Romo Yudi. Dan ini membangkitkan semangat kita ya, Bapak Ibu ya, sahabat Oase Rohani Katolik, bahwa mari saat ini kalau kita sedang tidak baik-baik saja, Tuhan Allah itu sungguh mencintai dan mengasihi kita. Mari kita bertobat ya Romo ya. Amin. Baik. Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu. Kini tiba saatnya kita berdua undur diri dari tengah ruang dengar dan juga visual dari sahabat semuanya. Mari sahabat Oase Rohani Katolik, kita mengakhiri perjumpaan yang penuh berkat Tuhan ini dengan doa dan mohon berkat Tuhan melalui Romo Yudi. Silakan Romo. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, setelah kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan dan permenungan hari ini, mari kita bersama-sama menutup seluruh rangkaian kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau wartakan pada kesempatan yang berahmat ini. Semoga firman-Mu menjadi pelita langkah hidup kami. Kami menyadari bahwa kami ini pribadi-pribadi yang rapuh, yang lemah, namun Engkau cintai. Semoga firman-Mu yang kami dengar ini memampukan kami
untuk semakin mengenal Yesus yang Engkau utus untuk kami semua, agar kami boleh mengalami kasih dan keselamatan. Mampukan kami juga untuk boleh menjadi saksi-saksi-Mu, untuk menghadirkan kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan bagi semua orang, bahkan orang-orang yang mungkin tidak berkenan dengan kehadiran kami. Mampukan kami pula di masa Prapaskah ini untuk terus-menerus menjadi manusia yang baru, agar pada akhirnya kami boleh merayakan perayaan Paskah yang kami terus-menerus nantikan di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, pekerjaan dan karya pelayanan kita, serta doa-doa kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Yudi. Sama-sama Ibu Raufi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.